Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hashim Asyari, NIM 1924 10 10 10 47 dari kelas Data Mining D. Di sini saya akan presentasikan tentang modul 7 dari praktikum 7 Data Mining yaitu Naive Bayes Classification. Di sini tugasnya adalah ada dua. Yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Lalu selanjutnya, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya sebelumnya. Oke, langsung lanjut ke codingannya. Yang pertama saya lakukan adalah mengimport beberapa library, seperti biasa, ada Pandas, lalu sklearn untuk mengambil train test split-nya untuk melakukan training, lalu saya juga mengimport Gaussian NB untuk naive Bayes-nya, untuk library-nya. Lalu selanjutnya saya mengimport Google Colab import files ini untuk melakukan upload files. Di sini saya mengupload files dataset irisnya. Di sini dataset irisnya dalam bentuk CSV saya upload sudah sebelumnya. Lalu dari file iris tadi, dataset tadi saya deklarasikan ke dalam variabel deviris. Dan ini untuk tampilannya. Saya menampilkan dengan deviris.head. Selanjutnya, saya melakukan drop salah satu kolom, yaitu kolom verity ini. Saya drop dari dev iris, lalu saya masukkan ke dalam variabel data iris. Setelah itu, kolom verity tadi saya ambil dan saya masukkan ke dalam variabel target. Di sini untuk hasil dari data iris tadi, untuk kolom verity sudah saya buang, lalu untuk target ini adalah si kolom verity tadi sudah kita ambil. Kita masukkan ke variabel target. Selanjutnya saya akan melakukan training. Di sini trainingnya menggunakan train test split dengan inputnya itu data iris tadi, lalu targetnya itu target ini, yaitu verity tadi. Dengan test size-nya masing-masing yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu random state-nya sama-sama saya gunakan 100. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan Gaussian NB tadi yang sudah kita import, saya masukkan ke dalam variabel model. Lalu kita lakukan fit untuk masing-masing training dataset data testnya. Lakukan fit untuk yang 0,2, ini untuk 0,3, ini untuk 0,4. Lalu selanjutnya saya akan melakukan print untuk hasil akurasi skornya untuk masing-masing data test. Ini untuk yang 0,2, 0,3, 0,4. Hasilnya seperti ini. Untuk yang akurasi 0,2, akurasinya 0,97. Untuk yang data test 0,3, akurasinya 0,96. Untuk yang 0,4, akurasinya 0,97. Nah, selanjutnya di soal nomor 2, kita membuat kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Di sini saya hanya melakukan dua kombinasi, membuat dua kombinasi. Yang pertama itu ada sepal length, sepal width, petal width. Sini saya melakukan drop kolom petal length dari data iris sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini, hanya sepal length, sepal width, dan juga petal width saja. Lalu saya lakukan training seperti sebelumnya ini. Training, lalu saya gunakan naive Bayes-nya, lalu saya lakukan fit untuk masing-masing data test, dan juga saya print masing-masing akurasinya. Hasilnya seperti ini, untuk 0,2, 0,97, untuk yang data test 0,3, 0,96, untuk yang 0,4, 0,97 juga. Hasilnya sama ya, seperti sebelumnya ya, akurasinya. Lalu selanjutnya saya menggunakan kombinasi sepal width dan petal width. Dari yang data set sebelumnya, saya buang yang bagian sepal length. Saya drop. Hasilnya seperti ini tampilannya. Lalu sama saya lakukan training seperti sebelumnya dengan size-nya 0,2, 0,3, 0,4. Lalu saya lakukan fit juga untuk masing-masing data test dan juga saya print untuk masing-masing akurasinya dengan
format 2 angka di belakang koma. Dengan cara ini. Dan hasilnya ya sama juga seperti sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan untuk hasil klasifikasi yang lebih baik itu tidak ada karena hasil akurasinya sama semua. Jadi bisa dibilang hasil yang sama dengan tes awal, training awal berarti juga termasuk hasil klasifikasi yang terbaik. Selanjutnya saya melakukan untuk data set adult juga. Saya lakukan upload filenya adult.csv, sebelumnya sudah saya upload ini. Lalu saya masukkan si data set adultnya ke dalam variabel def adult dan saya tampilkan dengan def adult head. Tampilannya seperti ini, ada banyak kolom. Nah, di sini beberapa kolom itu ada yang dalam bentuk string. Nah, yang dalam bentuk string ini saya buang saja karena tidak terlalu diperlukan. Saya buang dengan def.drop, class, saya buang, lalu education, marital status, occupation, relationship, race, dan juga native country. Saya buang. Selanjutnya untuk income ini saya drop karena income ini termasuk ke dalam targetnya nanti. Jadi untuk yang tanpa income saya masukkan ke dalam variable data adult dan untuk kolom income-nya saya masukkan ke dalam target. Dan saya tampilkan dengan data adult head. Hasilnya ini hanya ada age, final weight, education 6, gender, capital gain, capital loss, dan hours per week. Untuk targetnya hanya kolom income saja. Lalu di sini ada kolom gender. Di kolom gender ini hanya ada male dan female. Nah, di sini karena masih dalam bentuk string, saya akan rubah ke dalam bentuk angka ya. Di sini bisa dibilang bentuknya itu seperti boolean. Jadi untuk yang female, dia akan bernilai 1 di kolom female. Untuk yang male akan bernilai 1 di kolom male. Kalau bernilai 0 berarti bukan. Nah, setelah itu sini saya gunakan id get dummies dari dataset data adult kolomnya gender. Saya buat dummy. Lalu saya masukkan si dummy ini ke dalam data adult tadi sebelumnya. Saya lakukan concat. Saya masukkan ke variabel baru, data adult yang baru. Lalu karena di sini tidak perlu dimasukkan yang keduanya ya, male atau female tidak perlu dimasukkan keduanya, bisa dimasukkan salah satu saja. Jadi saya drop saja yang kolom female. Saya lakukan drop karena female juga bisa terlihat ya, dia termasuk male atau female dari nilai 1 atau 0-nya ini. Lalu juga yang kolom gender saya drop juga dari datasetnya karena sudah kita ubah ke dalam bentuk boolean ini. Untuk tampilannya jadi seperti ini ada kolom male. Nah, selanjutnya saya lakukan training lagi seperti sebelumnya, dari inputnya itu dari dataset data adult, targetnya itu dari kolom income tadi ini. Untuk tes nya juga sama 0,2, 0,3, 0,4, random state-nya sama yaitu 100. Lalu saya deklarasikan lagi si naive Bayes-nya ke dalam variabel model. Lalu selanjutnya saya lakukan fit untuk masing-masing data tes 0,2, 0,3, 0,4-nya. Lalu saya print akurasinya dengan format 2 angka di belakang koma. Hasilnya seperti ini. Untuk yang 0,2 itu 0,80, untuk yang data tes 0,3 0,80 juga, untuk yang 0,4 hasilnya 0,9 akurasinya. Nah, untuk selanjutnya saya lakukan lagi buat kombinasi lagi. Di sini saya membuat kombinasi dari adult itu ada 4 kolom, yaitu age, education 06, gender, dan juga hours per week. Nah, untuk itu saya drop kolom-kolom yang sudah tidak saya perlukan lagi, yaitu ada final weight, capital gain, capital loss. Saya akan drop dan tampilannya seperti ini. Saya tampilkan dengan data.h. Age, hours per week, juga gender. Lalu saya lakukan training lagi seperti sebelumnya.
lalu saya gunakan Navbase juga, lalu saya lakukan fit lagi untuk masing-masing data testnya, dan juga saya print akurasinya dengan format 2 angka di belakang koma. Hasilnya seperti ini. Untuk yang 0,2 hasilnya 0,80, untuk yang data tes 0,3 itu akurasinya 0,81, yang 0,4 akurasinya 0,81. Selanjutnya untuk yang kombinasi selanjutnya, saya melakukan 3 kombinasi, yaitu ada age, gender, dan juga hours per week. Untuk itu saya drop kolom educational 6 dari data set sebelumnya. Saya drop ini, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya saya lakukan training lagi seperti sebelumnya dengan training, lalu saya buat model dari Navbase-nya, lalu saya lakukan fit untuk masing-masing data test, dan juga saya print akurasinya untuk masing-masing data test juga. Hasilnya, untuk yang data test 0,2 akurasinya 0,77, dan 0,3 dan 0,4 juga sama, hasilnya 0,77. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk hasil klasifikasi yang terbaik itu ada di yang kombinasi 4 tadi, yang age, educational 6, dan gender, dan juga hours per week. Karena hasilnya lebih baik ya, akurasinya ada yang pertama 0,80, yang kedua 0,81, yang ketiga 0,81 juga. Untuk yang sebelumnya, yang awal, yang asli, itu bedanya sekitar 0,01 saja dari sebelumnya, atau 0,02 dari 0, dari yang data tes 0,3 dan 0,4. Jadi bisa disimpulkan untuk yang hasil klasifikasi lebih baik dari dataset adult adalah yang kombinasi 4 ini. Untuk yang kombinasi 3 bisa dibilang lebih buruk dari sebelumnya. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.